Pernahkah kamu memikirkan satu pertanyaan yang sangat menyakitkan ini? Sama-sama bekerja keras, sama-sama begadang sampai tengah malam, sama-sama menanggung tekanan, sama-sama mengambil risiko. Kenapa ada orang yang menjadi YouTuber? Terlihat santai, tapi bisa menghasilkan puluhan juta per bulan, hidup bebas dan terlihat layak, sementara ada orang yang membuka usaha, menjadi bos, menjalankan bisnis, bangun pagi dan bekerja sampai larut malam. Tapi pada akhirnya justru terlilit utang, kelelahan, bahkan mulai meragukan hidupnya sendiri. Yang lebih ironis lagi adalah, sekarang semakin banyak pengusaha menutup toko fisik, membubarkan tim, lalu beralih menjadi content creator. Dan banyak content creator yang sudah sukses, justru mati-matian ingin membuka toko, membangun brand, dan menjadi bos sungguhan. Hari ini, saya tidak memihak, tidak akan memuji salah satu, dan tidak akan merendahkan yang lain. Saya hanya akan menggunakan dua cerita nyata orang biasa untuk menjelaskan kepada kamu, di era sekarang, lebih baik menjadi content creator YouTube atau menjadi bos sendiri? Jawabannya mungkin benar-benar berbeda dari yang kamu bayangkan. Saya punya dua teman yang hidupnya seperti dua dunia yang berbeda. Yang pertama, kita sebut saja A. Dia adalah content creator YouTube dan TikTok full-time. Tidak punya karyawan, tidak punya sewa tempat, tidak punya stok barang. Hanya dengan satu ponsel, dia bisa bekerja dari rumah. Saat orang lain harus absen kerja, dia bangun sesukanya. Saat orang lain berdesakan di transportasi, dia duduk santai di balkon sambil mengedit video. Saat orang lain harus melihat wajah atasan, dia hanya bertanggung jawab pada penonton. Di awal, banyak orang menganggap dia tidak punya masa depan. Tapi setelah 2 tahun, followersnya naik. Iklan, kerjasama, dan peluang datang terus-menerus. Penghasilannya stabil. Waktunya bebas. Tidak perlu bergantung pada siapapun. Hidupnya membuat orang lain iri. Yang kedua, kita sebut saja B. Seorang pengusaha tradisional. Membuka toko fisik, menjalankan bisnis, memimpin tim. Sejak muda sudah berani mengambil risiko. Menyewa tempat, mempekerjakan karyawan, menyimpan stok barang. Setiap pagi bangun tidur, yang dia pikirkan adalah sewa, listrik, gaji, hutang, biaya operasional. Saat bisnis bagus, hidupnya terlihat sangat sukses. Tapi saat bisnis turun, dia cemas, sulit tidur, tekanan sangat besar, bahkan sampai rambut rontok. Omzet terlihat besar, tapi setelah dikurangi biaya, tenaga kerja, dan kerugian, uang yang benar-benar tersisa sangat sedikit. Dua orang ini sama-sama bekerja keras, sama-sama berjuang, tapi jalur hidup, tekanan, penghasilan, dan masa depan mereka sangat berbeda. Dan inilah dua pilihan yang dihadapi banyak orang saat ini. Membuat konten, atau menjadi bos? Mari kita bahas content creator terlebih dahulu. Kelebihan yang terlihat jelas. Biaya awal sangat rendah, hampir nol. Tidak perlu stok barang, kantor, atau karyawan. Waktu sangat fleksibel. Potensi viral sangat tinggi. Membangun personal brand jangka panjang. Tapi kekurangan yang sering tidak terlihat. Penghasilan sangat tidak stabil. Bergantung sepenuhnya pada algoritma. Tekanan mental tinggi. Komentar negatif, kritik, bahkan serangan. Harus terus membuat konten tanpa henti. 90% orang gagal dan menyerah di tengah jalan. Kesimpulannya, semakin rendah batas masuk, semakin tinggi persaingan. Terlihat bebas, tapi sangat menguji disiplin dan ketahanan mental. Sekarang kita lihat pengusaha. Kelebihan, penghasilan tidak terbatas. Bisa membangun aset jangka panjang. Memiliki kendali penuh. Bisa berkembang dan diperluas. Namun kenyataannya, modal awal besar. Risiko tinggi. Tanggung jawab sangat berat. Banyak masalah operasional. Hampir tidak punya waktu bebas. Kesimpulan sederhana. Menjadi bos terlihat hebat, tapi di baliknya penuh kecemasan. Membuat konten terlihat santai, tapi di baliknya penuh perjuangan. Sebagian besar orang melakukan kesalahan yang sama. Mereka hanya melihat hasil, tanpa melihat proses. Melihat orang sukses di YouTube, TikTok, mengira itu mudah. Melihat pengusaha kaya, mengira itu sederhana. Padahal, mereka tidak melihat malam tanpa tidur, tekanan mental, hutang dan tanggung jawab,
Tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Semua, kehidupan yang terlihat enak, dibayar dengan sesuatu yang mungkin kamu tidak sanggup tanggung. Sekarang bagian terpenting. Di era sekarang, kamu tidak perlu memilih salah satu. Karena pilihan terbaik bukan, atau, melainkan, gabungan. Perhatikan baik-baik, konten creator yang sukses, sebenarnya sudah menjadi pengusaha. Pengusaha yang sukses, sebenarnya juga mulai menjadi konten creator. Konten sama dengan perhatian. Perhatian sama dengan kepercayaan. Kepercayaan sama dengan uang. Solusi paling realistis, mulai dari konten, risiko rendah. Bangun kepercayaan dan audiens. Baru masuk ke bisnis. Jika sudah punya bisnis, gunakan konten untuk menarik pelanggan. Sederhananya, konten untuk menarik, bisnis untuk menghasilkan. Tetap saja, tidak semua orang setuju. Ada yang berkata, konten itu tidak menghasilkan. Bisnis terlalu berat. Lalu menurut kamu? Kalau kamu harus mulai dari nol, kamu akan memilih apa? Menjadi konten creator dulu? Atau langsung menjadi pengusaha? Atau mungkin, kamu punya pilihan ketiga? Tulis pendapat kamu di komentar. Karena di zaman sekarang, yang paling penting bukan memilih jalan, tapi memahami aturan permainan.